Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 20 ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia tentang kematian. Kematian adalah salah satu kepastian yang dihadapi setiap makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Tak hanya mengingatkan manusia akan akhir hidup, ayat-ayat tersebut juga menjadi bahan renungan untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan di dunia. Bagi umat Islam, mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang kematian bukan sekedar pengingat, melainkan juga sebuah panduan dalam mempersiapkan kehidupan setelahnya. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. 1. Surat Al-Ankabut ayat 57. Surat Al-Ankabut ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian, dan setelah itu, ia akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. 2. Surat Al-Anbiya, ayat 34. Surat Al-Anbiya, ayat 34 mengingatkan bahwa bahkan Nabi dan Rasul yang mulia sekalipun tidak kekal di dunia. Setiap makhluk akan menghadapi ajalnya sesuai dengan ketetapannya. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau, Nabi Muhammad. Maka, jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 34. 3. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Pada Surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ketakutan orang-orang Yahudi terhadap kematian. Meskipun mereka berusaha menghindarinya, kematian tetap akan menemui setiap manusia. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. 4. Surat Ali Imran ayat 145. Surat Ali Imran ayat 145 mengingatkan bahwa kematian tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai waktu yang telah ditetapkannya. Ayat ini menegaskan bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan musuh atau pihak lain yang ditakuti. Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145. 5. Surat An-Nisa, ayat 78. Surat An-Nisa, ayat 78 menegaskan bahwa kematian adalah kepastian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, dimanapun mereka berada, bahkan di balik benteng yang paling kokoh sekalipun. Ayat ini juga mengkritik sekelompok kaum muslimin yang takut mati sehingga enggan berjuang membela kebenaran. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka, orang-orang munafik, memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau, Nabi Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Quran An-Nisa, ayat 78. 6. Surat Az-Zumar ayat 42.
Surat Az-Zumar ayat 42 menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan dan kematian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memegang kendali atas roh setiap manusia, baik saat ajal tiba maupun saat manusia masih dalam keadaan hidup. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42, 7. Surat Al-An'am ayat 61. Surat Al-An'am ayat 61 mengingatkan kita bahwa seluruh perbuatan manusia selalu diawasi oleh malaikat penjaga dan pencatat, yang senantiasa menjalankan tugasnya hingga tiba waktu kematian. Ketika ajal seseorang datang, malaikat maut akan mencabut nyawanya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah penguasa mutlak di atas semua hambanya, dan dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. 8. Surat Luqman ayat 34. Surat Luqman ayat 34 mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun makhluk yang mengetahui di mana ia akan menemui ajalnya. Apakah di daratan, lautan, atau bahkan di udara, semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Luqman ayat 34. 9. Surat As-Sajdah ayat 11. Surat As-Sajdah ayat 11 menolak anggapan orang-orang musyrik yang meragukan hari kiamat. Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa manusia selalu melaksanakan tugasnya tepat waktu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. 10. Surat Al-Waqiah ayat 83-87. Surat Al-Waqiah ayat 83-87 menggambarkan betapa dahsyatnya detik-detik saat nyawa manusia sampai di tenggorokan. Pada saat itu, keluarga yang hadir hanya bisa menyaksikan momen terakhir tanpa bisa melihat malaikat yang mencabut nyawa. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Quran Surat Al-Waqiah ayat 83. Padahal kamu ketika itu melihat orang yang sedang sekarat. Quran Surat Al-Waqiah ayat 84. Kami lebih dekat kepadanya orang yang sedang sekarat daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Quran Surat Al-Waqiah ayat 85. Maka, mengapa jika kamu tidak diberi balasan? Quran Surat Al-Waqiah ayat 86. Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Waqiah ayat 87. 11. Surat Al-Qiyamah ayat 26. Pada Surat Al-Qiyamah ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk tidak melupakan kematian dan kehidupan akhirat. Ketika napas seseorang telah mencapai kerongkongan, saat itu pertobatan tidak lagi diterima. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26. 12. Surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32 menggambarkan bagaimana orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, akan mendapatkan kemuliaan saat kematian menjemput. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat mengatakan, Salamun, alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 32. 13.
Surat Al-Munafikun ayat 11. Surat Al-Munafikun ayat 11 menegaskan bahwa kematian tidak akan ditunda apabila waktunya telah tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi kelonggaran atau penundaan bagi siapapun yang ajalnya sudah ditentukan. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. 14. Surat Al-A'raf ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34 menjelaskan bahwa setiap umat dan bangsa memiliki batas waktu tertentu atau ajalnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. 15. Surat Al-Mulk ayat 2. Surat Al-Mulk ayat 2 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa segala sesuatu, baik di dunia maupun akhirat. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan hanya Dia yang menentukan kapan waktu kematian tiba. Ketika ajal datang, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mempercepat atau menunda kedatangannya, meskipun hanya sekejap. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. 16. Surat Yunus ayat 49. Surat Yunus ayat 49 menegaskan ulang bahwa setiap umat memiliki ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat waktu itu tiba, tidak ada yang bisa mempercepat atau menunda kematian, meskipun hanya sesaat. Ini adalah bagian dari ilmu Allah yang tidak diketahui siapapun selainnya. Katakanlah, Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudorot dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Quran Surat Yunus ayat 49. 17. Surat Ali Imran ayat 169. Surat Ali Imran ayat 169 menjelaskan tentang para syuhada yang gugur di jalan Allah. Mereka tidak benar-benar mati seperti anggapan orang-orang munafik, melainkan masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima rezeki dan nikmat yang berlimpah. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Quran Surat Ali Imran ayat 169. 18. Surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am ayat 93 menggambarkan ancaman dan siksaan yang akan diterima oleh orang-orang zolim ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Pada saat mereka menghembuskan nafas terakhir, penderitaan yang mereka alami sangatlah dahsyat. Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zolim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. 19. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Surat Ar-Rahman ayat 26-27 menegaskan bahwa semua makhluk di bumi dan di langit pada akhirnya akan binasa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi, Dialah yang maha besar dan maha mulia, hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Semua yang ada di atasnya, bumi, itu akan binasa. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26. Akan tetapi, wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. 20. Surat Al-Anbiya, ayat 35.
Surat Al-Anbiya, ayat 35 menegaskan ulang bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 35. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.